kita berbicara tentang ahlul bait, ini sebenarnya kalau kita mau jujur keluar dari sekat-sekat mazhab. Ahlul bait itu lintas mazhab. Karena ahlul bait di Al-Quran, ahlul bait ada di literatur seluruh umat Islam. Bahkan yang saya baca tadi adalah teks yang tidak saya tambah satu huruf pun dari Sahih Muslim. Udzakirukumullah fi ahli baiti, udzakirukumullah fi ahli baiti. Kenapa kok ahlul bait? Karena Islam itu ada dua. Ini saya tujukan kepada yang muda-muda ya. Kalau para ulamanya kita akan dengar petuah-petuah mereka. Yang muda-muda saja. Supaya paling tidak kita punya wacana yang terbuka tentang ahlul bait. Dan kenapa kok Ar-Rasul sampai mengulang-ulang tentang, dan kenapa ahlul bait yang menjadi wasiatnya, yang menjadi peninggalannya? Kenapa? Pertama, saya akan berbicara tentang 4 pilar dalam Islam. Islam itu mempunyai 4 pilar dan semuanya suci. Islam punya 4 pilar dan silakan kalau Anda menemukan pilar yang kelima silakan. Tapi saya hanya menemukan 4 pilar suci dalam Islam. Yang pertama, Tuhan yang maha suci. Yang kedua, Nabi yang suci, Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, kitab yang suci, Al-Quran. Yang keempat, ahlul bait yang suci. Kita tidak mengenal hal lain di Al-Quran yang Allah sebutkan suci selain 4 ini. Allah yang maha suci, Nabi yang suci, Al-Quran yang suci, ahlul bait yang suci. Ini 4 pilar kesucian. Tidak ada yang lain. Jadi sebenarnya kenapa Ar-Rasul kemudian mengatakan udzakirukumullah fi ahli baiti? Karena ahlul bait ini adalah padanan Al-Quran. Kalau dalam qasidah-qasidah yang sering dibaca oleh Jam'iyah Nahdlatul Ulama ya, qasidahnya Al-Habib Abdullah Al-Haddad itu, ahlul baitil Mustafa Tuhuri, keluarga Rasul yang suci. Hum amanul ardi faddakir. Ini bukan manusia-manusia biasa. Ini wujud mereka itu pengaman bumi. Kalau saya mau berbicara tentang mereka adalah pengaman bumi, satu majelis sendiri tidak cukup waktu satu kali ceramah untuk kita berbicara tentang makna kenapa kok sampai ahlul bait dikatakan hum amanul ardi faddakir, pengaman bumi. Bukan manusia-manusia biasa. Tentu ini juga karena ini majelis ilmu yang diwariskan oleh almarhum Al-Habib Abdul Qadir bin Abu Bakar Bafaqi, kita saatnya untuk kita terus terang. Beda antara ahlul bait yang suci dan dzurriyyah. Saya harus terus terang di sini. Walaupun saya seorang Habib, walaupun saya seorang dzurriyyah, tapi ini supaya tidak rancu. Banyak orang yang rancu siapa ahlul bait dan siapa dzurriyyah. Kadang-kadang dzurriyyah kadang-kadang mengaku dirinya sebagai ahlul bait. Ahlul bait itu cirinya di Al-Quran, ayat yang dibaca di tahlil-tahlil itu berbunyi seperti ini, innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Ahlul bait itu ciri utamanya suci. Dan kalau saya tanya di sini, ini habaib-habaib yang dzurriyyah yang ahlul ilm, orang-orang soleh, saya tanya, ada yang berani mengaku bahwa di antara kita ini suci? Mohon maaf saya bertanya ini. Nah ini supaya untuk umat ini ya. Mereka dzurriyyah, iya dzurriyyah, silsilahnya nyambung ke Rasulullah. Al-Fakir, hamba yang hina ini secara silsilah juga nyambung ke Rasulullah. Tapi apakah saya ahlul bait? Bukan, sebab ahlul bait cirinya di Al-Quran suci. Suci itu tidak pernah salah, tidak pernah keliru. Apalagi yang menyucikan Allah. Innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Jadi kita harus
jujur membedakan antara siapa dzurriyyah dan siapa ahlul bait. Dan karena itu lahir dua Islam, ada Islam asil, ada Islam tafsir. Ini penting juga ini. Saya sampaikan ini bukan sebagai doktrin, harus dipercayai, harus diikuti, enggak, silakan dikaji. Kita ini semua sama Allah diberi akal, diberi ilmu, diberi ketulusan untuk mencari kebenaran. Silakan dikaji, silakan dipelajari, silakan ditelaah lebih jauh. Islam itu ada dua, ada Islam asil, ada Islam tafsir. Islam asil adalah Islam yang keluar dari mulut suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak mungkin keliru. Rasul itu ketika menafsirkan ayat, menjelaskan ayat, tidak mungkin keliru, tidak mungkin ada pendapat kedua. Kenapa Rasul berpesan kepada ahlul bait? Karena ahlul bait suci, tidak mungkin keliru. Maka ahlul bait ketika menjelaskan Islam, penjelasannya sama seperti Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak mungkin keliru. Bukan makomnya ya, makomnya Ar-Rasul jauh lebih tinggi daripada ahlul bait. Tapi karena mereka suci, penjelasan mereka seperti penjelasan Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Islam yang dari Ar-Rasul, yang dari ahlul bait itu asil, tidak bercampur dengan pendapat-pendapat yang keliru. Sementara para ulama siapapun selain ahlul bait, mereka hanya mampu mempersembahkan Islam tafsir, bukan Islam asil. Karenanya beda-beda. Saya mau tanya sekarang, ulama itu ketika menafsirkan Al-Quran beda pendapat atau enggak? Berbeda pendapat, dan pendapatnya banyak, menjadi banyak mazhab, menjadi banyak versi, menjadi banyak kaul, menjadi banyak ijtihadat. Kenapa? Dan apalagi mereka itu setelah melakukan istimbat, siapapun ini, tidak peduli ulama dari mazhab apapun, semuanya ketika mereka beristihad, mereka tidak yakin apakah istihadnya ini benar atau tidak. Semampu saya, sebatas pengetahuan saya, ini tafsiran saya. Karena itu mereka mengakhiri wallah, setiap istimbatnya wallahu a'lamu bisawab, Allah yang maha tahu tentang. Tapi Rasulullah ketika menafsirkan Al-Quran, masa Rasulullah ngomong wallahu a'lamu bisawab? Orang kan ragu. Loh, katanya kamu nabi, kamu menjelaskan, kok kamu masih wallahu a'lamu bisawab? Kamu tidak yakin dengan penjelasanmu. Karenanya di Al-Quran Rasul itu lebih jelas daripada Al-Quran. Wa anzalna, yang saya baca ini Al-Quran, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas ma nuzzila ilaihim. Aku turunkan untukmu wahai Muhammad Al-Quran ini agar engkau jelaskan kepada umat manusia apa yang turun kepada mereka, sebab lisanmu lebih jelas daripada Al-Quran. Engkau aku utus untuk menjelaskan ayat-ayatku ini. Kalau enggak, orang nanti keliru semua. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas ma nuzzila ilaihim. Sekarang saya ajak antum untuk berlogika, logika sederhana. 2 tambah 2 4. Saya mau bertanya sekarang ini, mungkin tidak keraguan dan dugaan itu menjelaskan sesuatu yang pasti? Tenang ya, saya ulang lagi pertanyaannya. Mungkin tidak, mungkin tidak sesuatu yang bersifat dugaan dan masih ragu-ragu, mungkin iya, mungkin tidak, mungkin benar, mungkin tidak benar. Mungkinkah sesuatu yang bersifat duga-duga, atau kalau dalam bahasa fuqaha, hal-hal yang masih bersifat dhanniyah, mungkinkah hal-hal yang dhanniyah ini menjelaskan sesuatu yang bersifat qat'iyah? Mungkin? Tidak mungkin. Kalah kuat. Dugaan ini kalah kuat dengan sesuatu yang pasti. Yang menjelaskan sesuatu yang pasti harus kepastian yang lebih pasti, yang lebih jelas dari kepastian itu. Saya baca ayat Al-Quran ya. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. Al-Quran ada keraguan enggak? Enggak ada keraguan, pasti. La raiba fi hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Mungkinkah sesuatu yang pasti ini ditafsirkan oleh ijtihadat para ulama yang bersifat dhanniyah? Mungkin tidak? Tidak mungkin. Dan karena itu Allah mensucikan ahlul bait. Kalau tidak ada orang-orang suci, tidak ada yang mampu menjelaskan Islam.
Karena masa sesuatu yang pasti dijelaskan oleh umur dhanniyah? Ini saya ajak antum berpikir loh ya. Ini kita sudah harus keluar. Kita ini umat Islam di zaman yang maju sudah harus keluar dari perseruan antar mazhab. Sudah kuno itu kita bertengkar hanya karena orang. Enggak, kita harus cerdas. Kita harus berpikir. Apa dikira Allah mensucikan Ahlul Bait itu enggak ada alasannya? Ada alasannya. Wa ma'al Qur'an fi qarani. Dalam syair yang dibaca, Ahlul Baitil Mustafa tuhurihum amanul ardi fadzakiri. Di antaranya wa ma'al Qur'an fi qarani. Ini padanan Al-Qur'an ini Ahlul Bait ini. Karena mereka suci, Al-Qur'an suci yang bisa menjelaskan secara pasti. Al-Qur'an harus orang-orang suci. Yang lain boleh menjelaskan tapi itu hanya bersifat dhanniyah. Bukan berarti kemudian ulama libur, enggak ya. Boleh, tapi jangan pernah meyakini bahwa tafsirannya itu sepadan dengan maksud asli Al-Quran. Tidak bisa, itu umur dhanniyah. Dan karenanya beda pendapat. Nah, kalau mereka para ulama itu paham persis apa maksud ayat dan riwayat, tidak mungkin ada perbedaan pendapat. Adanya banyak perbedaan pendapat ini menunjukkan bahwa mereka tidak paham persis. Karenanya itu mereka berbeda akhirnya. Sahih am la hadza? Dan disitulah letak penting Ahlul Bait. Dan karena itu Ar-Rasul berpesan tentang Ahlul Bait yang kadang-kadang kita lihat memang kadang-kadang sebagian umat tidak menempatkan Ahlul Bait pada tempatnya. Kita akan kaitkan pembahasan ini dengan Fatimahuz Zahra alaihissalam. Fatimahuz Zahra alaihissalam sebagai bagian dari Ahlul Bait adalah pasti kesepakatan seluruh muslimin dari semua mazhab dan kelompok. Saya mau tanya sekarang, ada yang pernah berziarah ke makam putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, tahu di mana makamnya? Ini penting loh ya. Ketika Sayyidah Fatimah alaihissalam itu berpesan kepada suaminya Ali bin Abi Thalib alaihissalam untuk dimakamkan secara sembunyi-sembunyi, ini sebenarnya untuk memberikan tes kepada umat ini mencari enggak makamku, umat ini bertanya-tanya enggak tentang makamku, merasa perlu tahu enggak tentang di mana makamku. Dan kalau kita lihat di kalangan muslimin, gaungnya belum seperti yang diinginkan. Harusnya ketika muslimin paham bahwa salah satu dari Ahlul Bait adalah Sayyidah Fatimah Az-Zahra dan mereka tidak tahu di mana makamnya, harusnya semuanya bertanya dong. Menjadi isu harusnya, menjadi trending topik harusnya. Ketika ini tidak menjadi trending topik dan tidak bertanya, ini tanda bahwa umat masih belum menganggap penting pesan agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang tanya kita ziarah kemana-mana, tidak ada yang tanya, tidak jadi trending topik, tidak ada yang tanya di mana ya makam putri Rasul Sayyidah Fatimah, di mana ya? Kita makam Rasulullah tahu, makam fulan tahu, makam ini tahu, makam istri-istri Nabi tahu, kita di mana makam Sayyidah Fatimah? Tidak ada yang bertanya. Padahal dia adalah bagian inti dari Ahlul Bait, bukan hanya bagian inti yang sudah masuk dalam kultur kita. Kultur kita itu kultur muslimin di Indonesia, khususnya Jam'iyah Nahdlatul Ulama punya Ajyajul Limo, li khamsatun utfi biha harral wabail hatimah al Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah. Ini pengaman bumi, pengaman dari bencana, masuk dalam kulturnya, tapi cuma dipakai untuk urusan penyelamatan. Kita tidak pernah tanya di mana makamnya. Dan ketika kita tidak, apalagi masyarakat kita ini adalah masyarakat yang paling takzim dengan para ulama, dengan kuburnya. Semuanya ahli ziarah, semua ahli ziarah kita ini, betul tidak? Tapi kenapa kita tidak bertanya di mana makam Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam? Ada apa ini? Karena Al-Habib Al-Marhum Al-Habib Abdul Qadir Bafaki
adalah orang yang berani mengangkat kembali pesan agung Rasulullah, maka saya juga berani menyampaikan ini, mengambil berkah dari beliau bahwa kita berhutang pada Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita yang ahli ziarah kita tidak pernah bertanya-tanya di mana makam Sayyidah Fatimah Az-Zahra? Padahal dia adalah bagian inti dari ahlul kisah. Ketika ayat innama yuridullah liyudhiba ankumur rizza ahlal bait wa yutahhirakum tathira ini turun, salah satunya yang ditudungi oleh kain dari Yaman itu adalah Fatimah Az-Zahra alaihassalam.